Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan kami, channel Bejo Dunia Akhirat. Sak bejo-bejone wong kang lali, isih bejo wong kang eling lan waspada, dan tetap NKRI harga mati. Kita semua sebagai umat Islam tentunya tidak asing dengan istilah husnudon atau positive thinking atau baik sangka. Kita semua diajari oleh guru-guru kita untuk berhusnudon. Tetapi ingat, husnudon itu langkah awal. Kalau kita sudah tahu bahwa orang yang kita husnudoni itu maling, ya kita harus melaporkan ke polisi, kan begitu toh. Sudah tahu maling tetap husnudon. Ya sama. Hari ini kita dihadapkan pada persoalan yang kompleks. Bagaimana para orang-orang pengusung kastanisasi rasis penyembah berhala nasab ini menguasai panggung di Indonesia. Maunya itu nomor satu, yang lainnya itu inlander semua, dikalahkan. Iya, kalau ada segi maslahat untuk bangsa dan negara untuk masa yang akan datang. Nah, ini isinya caci maki, menghujat sana, menghujat sini. Bahkan pemerintah kita dihujat habis-habisan. Bahkan simbol negara kita juga dihujat habis-habisan, Pak Jokowi. Nah, ini loh. Apa orang-orang seperti ini harus kita husnudoni? Jelas mereka itu masalah tentang gayanya itu, tentang haliahnya, tentang akhlaknya. Belum lagi yang membelokkan sejarah. Ini saya jelaskan. Yang membelok-belokkan sejarah. Jadi tokoh-tokoh Nusantara ini banyak yang berubah menjadi Habib. Seperti KRT Sumodiningrat menjadi Habib Hasan bin Tuhab bin Yahya. Mbah Malik Mersi, gurunya Habib Lutfi, itu menjadi Abdul Malik bin Ilyas bin Yahya juga. Belum lagi yang lainnya, penemuan-penemuan yang lainnya. Banyak makam-makam yang di situ itu palsu sebenarnya, tapi di atasnamakan Habib. Terus orang-orang seperti ini kita husnudoni terus. Apakah agama kita mengajarkan seperti itu? Ya tentunya tidak. Jadi pada saat kita sudah tahu bahwa mereka itu maling, ya kita laporkan polisi, kan selesai. Biar aparat yang menindaklanjuti, kan gitu. Nah, kalau kita tetap husnudon kepada orang-orang yang seperti ini, apalagi ini konteksnya itu kita itu menjaga negara kita, menjaga marwah para leluhur kita yang dibelak-belokkan, menjaga persatuan dan kesatuan Republik Indonesia, yang mana NKRI ini harga mati, tidak bisa ditawar-tawar lagi. Dan mereka selalu bikin resah, bikin heboh, bikin suasana tidak kondusif. Masih tetap kita husnudon? Ya tentunya tidak. Ini kami sepakat dengan Pak dosen ini, beliau dengan gamblang menjelaskan husnudon itu di awal saja. Pada saat kita melihat orang terus kita belum tahu siapa dia, orang lewat, ya kita husnudoni. Kita husnudon, orang itu orang baik. Tetapi kalau kita sudah tahu bahwa dia itu maling, ya itu gunanya akal itu apa, kan gitu. Nah, kita dengarkan sambil ngopi. Boleh saja husnuzon. Husnuzon itu untuk pengantar awal, mengenal orang yang tidak ada masalah, ya ada kita husnuzoni. Ada orang lewat, nggak ada masalah, ya udah kita husnuzoni orang baik. Kita kenalan dengan orang di jalan, nggak ada masalah, ya kita husnuzon dengan sesama umat manusia, wabil khusus dengan sesama umat Islam. Tapi kalau ada masalah, ya masa kita husnuzoni terus? Udah jelas-jelas orang itu mencuri, udah jelas-jelas orang itu penjahat, sudah jelas-jelas orang itu pembohong, sudah jelas orang itu penipu. Masa kita husnuzoni? Ya laporkan polisi. Husnuzon itu kalau belum ada masalah. Tapi kalau sudah ada masalah, tidak bisa husnuzon kita. Ya kita selesaikan secara ilmiah. Untuk proses pengadilan, untuk mau proses mengklirkan masalah. Ada akhir-akhir ini banyak orang mengaku sebagai cucu Nabi. Kalau nggak ada masalah, nggak apa-apa, kita husnuzon. Tapi kalau ada orang mengaku cucu Nabi tapi membawa masalah, masa kita husnuzoni? Nggak bisa begitu. Kita nggak bisa cukup dengan khobar. Kita nggak bisa cukup dengan husnuzon kalau sudah ada masalah.
Ulama-ulama kita dulu husnuzon dengan siapa saja. Ada orang mengaku cucu Nabi, ya husnuzon. Ada orang mengaku sebagai santri, ya husnuzon. Ada orang mencerminkan berpenampilan baik, husnuzon. Karena tidak ada masalah. Tapi kalau ada masalah, ya harus diverifikasi. Ada orang mengaku dari keturunan orang baik, mengatasnamakan cucu, tapi mencaci-caci orang. Masalah enggak ini? Masalah. Kita husnuzoni. Agama jadi repot. Nanti jadi pedoman para santri. Oh, agama itu mencaci. Agama itu menyebut orang dengan nama-nama hewan. Oh, agama itu merendahkan. Kalau kita husnuzoni repot. Ajaran agama kok tidak egaliter, merendahkan yang lain. Orang yang lain itu fitar kita asfal, seolah-olah berada di tempat yang rendah. Dia merasa di tempat yang tinggi, dan itu diajarkan kepada orang. Oh, ini masalah. Repot kalau nggak kita clearkan. Nanti dianggap ini sebagai ajaran Islam. Oh, ini bukan ajaran Islam. Ajaran Islam itu menganggap seluruh manusia adalah merdeka. Kita itu hamba di hadapan Allah, merdeka di antara umat manusia. Muhib sama saya sama, setara orang namanya manusia. Persoalan menghormati itu kan persoalan etika. Tapi saya nggak boleh merendahkan murid, mentang-mentang murid saya nggak boleh. Sama, muhib juga nggak boleh merendahkan saya. Kita saling menghormati. Guru murid itu setara dalam konteks kemanusiaan. Persoalan menghormati itu persoalan lain. Tapi persoalan kesetaraan itu tidak ada perbedaan. Semuanya sama manusia, sama-sama merdeka.